perkenalkan, saya Talita Bakara dengan NIM P071241250446. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 kelas A. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrosesan peralatan perawatan pasien. Jadi yang pertama dari mengetahui apa itu arti pemrosesan peralatan perawatan pasien. Jadi proses peralatan perawatan pasien adalah serangkaian kegiatan untuk membersihkan, mendesinfeksi, dan mensterilkan peralatan yang dipakai dalam perawatan pasien agar alat tersebut aman digunakan kembali. Proses ini mencakup dekontaminasi, disinfeksi atau sterilisasi, dan penyimpanan sesuai standar pencegahan infeksi. Apa sih tujuan dari proses perawatan pasien ini? Yang pertama tujuannya yaitu untuk mencegah infeksi silang antara pasien, petugas, dan lingkungan. Yang kedua, menjamin alat yang digunakan tetap aman, bersih, dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, memperpanjang usia pakai peralatan. Lalu prinsip dasar dari proses perawatan pasien itu yang pertama, keselamatan pasien dan petugas. Itu kita dapat menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, dan apron. Lalu yang kedua, dekontaminasi segera setelah alat selesai digunakan. Yang ketiga, pemisahan alat berdasarkan tingkat risiko, mulai dari non-kritikal, semi-kritikal, sampai dengan kritikal. Lalu tahapan pemrosesan ini yang pertama adalah dekontaminasi. Tujuan dari dekontaminasi ini untuk menurunkan jumlah mikroorganisme sebelum dicuci. Caranya dengan rendam alat dalam larutan disinfektan tingkat rendah, misalnya klorin 0,5% selama 10-30 menit. Lalu gunakan wadah tertutup untuk mencegah bersihan. Yang kedua, pencucian atau cleaning. Pencucian atau cleaning ini digunakan dengan air mengalir, sabun atau deterjen enzimatik, dan sikat secara lembut. Kita harus fokus pada area tersembunyi atau berleku untuk memastikan kotorannya itu bersih. Lalu setelah itu kita membilasnya dengan air bersih. Yang ketiga, pembilasan dan pengeringan. Kita membilas alat-alat ini dengan air steril atau bebas mineral bila saat untuk tindakan kritikal. Lalu kita keringkan dengan kain bersih, kita lap dengan lap yang bebas serat atau udara mengalir. Yang keempat, pemeriksaan dan perbaikan. Kita pada proses ini kita memeriksa kerusakan alat, apakah ada karat atau tidak. Lalu jika kita menemukan ada yang rusak, kita segera memisahkannya. Lalu yang kelima, disinfeksi atau sterilisasi. Kita dapat mendisinfeksi dengan tingkat rendah, sedang, atau tinggi. Untuk alat non-kritikal atau semi-kritikal itu seperti termometer, masker, oksigen. Lalu kita dapat mensterilisasi untuk alat kritikal yang masuk ke jaringan steril atau pembuluh darah dengan metode autoclave atau uap panas bertekanan. Yang kedua, dry heat, panas kering. Yang ketiga, dengan gas etilen oksida atau plasma peroksida. Yang ketiga, sterilisasi kimia atau glutaraldehid atau asam prosetat. Lalu yang keenam, penyimpanan. Setelah kita mencuci alat-alat ini semua dan kita keringkan dan kita sterilisasi, kita dapat menyimpannya di tempat yang kering, tertutup dan terlabel. Untuk
kita dapat mencatat tanggal sterilisasi dan kadaluarsanya. Untuk menyimpan jika kita sudah menyimpan alat-alat ini, itu dapat bertahan dalam waktu 1 minggu. Namun jika tidak kita simpan dalam waktu bertutup, dia hanya bisa bertahan sampai 24 jam. Yang kedua, saya akan membahas jenis-jenis kantong limbah medis. Kantong limbah medis ini adalah untuk pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah merupakan salah satu bagian penting dalam fasilitas kesehatan. Ini penting untuk menjaga kebersihan serta keamanan lingkungan sekitar. Salah satu caranya adalah dengan penggunaan tempat sampah medis dan non-medis yang biasanya ditandai dengan berbagai warna. Warnanya itu yang pertama ada warna kuning. Warna kuning ini untuk limbah infeksius. Tempat sampah sampah berwarna kuning dipenuhi limbah infeksius. Limbah infeksius ini merupakan limbah yang berpotensi menginfeksi tubuh manusia. Biasanya limbahnya berasal dari pasien yang contohnya limbah yang harus dibuang di tempat sampah warna kuning yaitu bekas, sampel darah, pembalut bekas, perban luka bekas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada warna merah. Warna merah ini untuk tempat pembuangan limbah radioaktif. Limbah radioaktif biasanya berasal dari bahan-bahan yang mengandung zat radioaktif atau pengobatan penyakit tertentu. Contoh dari tabung yang telah terpapar dengan radioaktif sehingga perlu dibuang dengan hati-hati sesuai regulasi yang ketat. Lalu ada warna ungu untuk limbah sitotoksis. Limbah sitotoksis merupakan limbah medis yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan pada sel atau jaringan hidup. Tempat sampah medis untuk limbah sitotoksis berwarna ungu. Contoh dari limbah sitotoksis yaitu sisa-sisa prosedur kemoterapi yang mengandung bahan kimia sitotoksis dan harus dibuang dengan aman sesuai prosedur. Lalu ada warna coklat. Warna coklat ini biasanya digunakan untuk membuang limbah-limbah medis yang berasal dari bahan kimia yang digunakan dalam prosedur medis atau farmasi. Contohnya yaitu botol obat bekas, obat yang sudah kadaluarsa, bekas pembersihan atau sterilisasi medis, dan limbah dari laboratorium klinis. Lalu selanjutnya ada warna hitam. Warna hitam ini untuk sampah non-medis atau domestik. Ini merupakan limbah yang tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan, namun dihasilkan di fasilitas kesehatan atau kamar mandi. Contohnya adalah dari plastik kemasan, makanan atau minuman, sampah dari kantin, atau limbah lainnya yang tidak memiliki risiko kesehatan. Lalu prosedur pengelolaan limbah medis itu dapat dilakukan yang pertama dengan cara pengumpulan. Kita dapat mengumpulkan limbah medis dengan hati-hati dan sistematis. Setiap fasilitas kesehatan memiliki sistem pengumpulan yang terpisah seperti limbah infeksius, limbah tajam, limbah selanjutnya penyimpanan. Setelah dikumpulkan, limbah medis selanjutnya akan disimpan dengan aman sementara untuk menunggu pengamatan dan simulasi selanjutnya ada transportasi. Prosedur yang ketiga adalah transportasi atau pengangkutan limbah medis dari fasilitas kesehatan ke tempat pemrosesan harus dilakukan dengan kendaraan khusus yang dilengkapi dengan fasilitas pengaman dan pengendalian kecepatan. Lalu selanjutnya ada pemrosesan dan pembuangan akhir. Pemrosesan limbah termasuk dengan proses sterilisasi, insinerasi, atau pengolahan medis sesuai dengan jenis limbah medis. Lalu ada pemantauan dan pelaporan. Fasilitas dalam wilayah mempunyai sistem
koran yang efektif Healthy untuk lifestyle, let's go, let's go. tidur. Move your body, feel the flow. Nah, sekian Dance all materi yang night, dapat saya shining bright. mengenai Healthy heart, we're feeling right. dan Fruits perawatan and veggies pasien on my plate. dan informasi mengenai Gonna warna keep it fresh, tempat never sampah late. medis dan non medis. Cardio Semoga and